Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Bu Eti. Mbak Rini, jenengan masuk Waalaikumsalam ke Ibu grup Yuana. jangan belum ada berarti. Maaf ya mengganggu waktunya sesuai kesepakatan kita kemarin hari ini kita berjumpa. Iya Ibu, maaf ya kemarin WA minta waktu Iya, sebentar untuk saya ingin di Iya, coaching gitu loh Bu. Hari ini pengen bercakap-cakap sebentar dengan Iya. Ibu Yuana. Ya, sehat Bu Eti. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Eti. Ya, sudah lama Sudah. ya kita nggak bincang-bincang ya. Iya ya Kali Bu. ini kita akan ngobrol tentang apa Bu Eti? Iya Bu, saya ingin bertemu dengan Ibu itu ingin sharing dengan permasalahan yang ada saya hadapi di kelas ini Bu, yaitu ada salah satu peserta didik saya yang nantinya saya ingin minta saran dan pemecahannya dari Ibu Juana gitu. Bu Yuni Warsisi dan Bu Diana. Baik Bu Eti, Sudah silakan saya jadikan diceritakan pohon masalahnya itu dari muridnya itu bagaimana? Iya Ibu, saya kan mengajar di kelas 1 ya Bu. Salah Iya, satu iya. murid laki-laki saya itu ada yang hiperaktif Bu, hanya Iya. seperti gimana ya Bu, kebingungan fokus pada saat di kelas apabila saya sedang menjelaskan, anak tersebut berjalan ke sana kemari, bermain sendiri, kadang mengajak berbicara temannya, jadi teman-temannya otomatis terganggu ya Bu. Jadi dia mengajak mengobrol di momen yang tidak tepat Ibu. Jadi anak tersebut tidak bisa anteng seperti anak yang kelebihan energi begitu Bu. Saya bingung mau diapakan Ibu. Oh iya, iya, baik. Iya, Ibu tadi sudah menyampaikan tentang permasalahan muridnya ya Bu ya, yang Iya tipe Bu. dan kehilangan fokus ya, saat belajar malah mengganggu teman begitu ya Bu ya? Iya Dan betul. baik, eee, baik Bu Eti. Jadi harapan Bu Eti dari sesi kita kali ini apa nih? Baik Bu Yuana, setelah sesi coaching bercakap-cakap dengan Bu Yuana ini, saya berharap bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah murid yang saya hadapi ini, Ibu. Jadi saya ingin fokus untuk mendapatkan solusinya begitu, Ibu. Betul, harapan yang sangat mulia ya Bu, semoga nanti kita bisa menemukan ya di sesi 15 menit ini ya. Iya Bu, saya ingin membantu murid saya ini untuk bisa fokus untuk Iya. mengikuti pelajaran dan tidak menjadi anak yang gimana ya Bu, jadi bisa fokus kembali gitu. Bisa apa ya, mengikuti kegiatan dengan Iya baik Bu, gitu ya, iya tidak jadi mengganggu teman. Baik, betul Bu, mari bersama kita mencari solusinya dari permasalahan ini. Dan menurut Bu Eti nih, murid yang fokusnya baik dan memiliki kesadaran diri yang baik itu yang ideal seperti apa ya Bu? Eee, menurut saya itu murid yang mempunyai kesadaran diri yang baik itu dia paham betul Ibu, posisi dia di saat itu, dia seharusnya sadar apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Ibu, pada Iya. saat dimanapun anak tersebut berada, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan lagi dia bisa fokus melakukan apa yang ada di hadapannya Ibu. Jadi minat untuk mengikuti pelajaran begitu Ibu menurut saya. Iya. Jadi mampu menghormati orang Bagus. lain. Iya. Bagus sekali ya pandangan Bu Eti tentang kondisi ideal Monggo seorang murid ya. dicek Bu Baik, Novi dengan Bu apa Sulis yang Bu Eti lakukan sudah untuk bisa mengatasi murid yang kurang ideal tadi? recording nggak? Jadi kan murid tadi ada yang kurang ideal ya Bu ya? Coba. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang sudah saya lakukan yaitu biasanya saya mengingatkan. Setelah mengingatkan itu kemudian saya menasehati, menegur, dan saya jelaskan juga, Bu. Kamu itu mengganggu temanmu loh, Nak. Itu tidak boleh, tidak baik. Tetapi nanti di lain hari ketika saya mengajar lagi akan terulang lagi seperti itu, Bu. Jadi anak ini seperti merasa tidak bersalah gitu, Bu. Jadi saat saya nasihati, iya, iya, Bu. Tapi diulangi lagi. Jadi anak tersebut sudah untuk latihan bertanggung jawab ya Bu, saya jadikan ketua kelas agar menjadi anak yang bertanggung jawab. Seperti itu Bu. Iya, betul sekali ya Bu Eti. Jadi yang sudah dilakukan selama ini dari menasihati, mengingatkan, menegur, dan juga memberikan kepercayaan itu sudah betul Bu ya. Tetapi belum berdampak begitu ya Bu terhadap perubahan Bu. sikapnya ya. Betul Ibu. Ya. Terus selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan?
Mungkin saya akan mengintegrasikan pembelajaran di kelas saya dengan pembelajaran sosial emosional, Ibu. Oh gitu ya, baik, Ya, baik. Ibu. Baik, oke. Menurut Bu Eti, PSE itu atau pembelajaran sosial emosional itu seberapa penting diterapkan di dalam kelas, Bu? Iya, Bu. Menurut saya sangat penting Ibu mengintegrasikan PSE, pembelajaran sosial emosional di pembelajaran. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan yang didapat, tetapi juga tentang kesadaran diri. Jadi anak tersebut tahu kenapa dan akan yang dilakukan itu dapat menempatkan dirinya, Bu, di momen dan waktu yang tepat untuk membentuk manajemen diri yang baik. Dan dalam keterampilan berelasi, jadi anak bisa menghargai dan menghormati orang lain dan juga temannya, Ibu. Iya, iya, iya. Saya setuju sekali nih dengan PSE, rencana PSE yang akan Bu Eti terapkan ya, agar anak memiliki kesadaran diri dan bisa bersosialisasi dengan teman ya, Bu ya. Iya, Nah, Bu. mungkin ada cara lainkah untuk mengatasi atau membantu murid tersebut, Bu? Apalagi ya, Bu? Saya selain pembelajaran sosial emosional, saya belum pernah memanggil Hmm, anak tersebut secara pribadi, Bu, iya, dengan menerapkan segitiga restitusi. baik, Saya baik. kepikiran itu, Ibu, ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini. Iya, 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 baik. Jadi Ibu nanti juga akan melaksanakan segitiga restitusi, begitu ya? Jadi Iya, Bu. menurut Bu Eti, apa sih fungsi dari segitiga restitusi ini dan kenapa perlu menerapkan segitiga restitusi ini? Menurut saya dengan segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, anak ini akan menyadari kesalahannya, Ibu, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tanpa merasa dirinya terpuruk, Bu. Harapan saya seperti itu, Bu. Anak tersebut mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, baik. Jadi dengan segitiga restitusi diharapkan menggali rasa tanggung jawab anak begitu ya Bu ya. Nah, dari beberapa cara yang Bu Eti sebutkan tadi, yaitu mengintegrasikan PSE di dalam kelas dan melakukan segitiga restitusi, apakah masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membantu murid yang bermasalah tadi, Bu? Iya, Bu, ada lagi. Kalau dari asesmen awal yang saya lakukan, memang anak tersebut gaya belajarnya kinestetik, Ibu. Oh, Karena ya. dia anak yang aktif dan seperti mempunyai energi berlebih, Bu. Suka jalan-jalan ke sana kemari saat pembelajaran berlangsung. Bahkan saat jam pelajaran olahraga pun, ketika praktek memang sangat antusias, Bu. Dari Oh, sini ya. saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai kebutuhan, minat, dan bakat Ibu dari Iya. kebiasaan yang dia tidak bisa anteng itu. Betul, betul. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Eti ya. Berarti nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya, dengan gaya belajar anak yang tadi nggak bisa anteng atau kinestetik begitu ya Bu ya. Betul Ibu, ide saya demikian. Nah, secara detailnya itu seperti apa Bu kegiatannya nanti di dalam kelas? Iya Ibu, jadi begini ya Bu, selama ini memang saya belum memfasilitasi secara maksimal untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Kebetulan saya lebih ke visual dan audio Bu. Saya Oh, berpikir untuk lebih mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi proses melalui praktek, membuat karya, belajar dengan bermain di luar kelas, dengan memanfaatkan lingkungan sekolah Ibu. Misalnya apabila anak yang lain sudah pandai menghitung dengan tidak tanpa menggunakan alat, anak tersebut saya ajak keluar kelas untuk mencari kerikil dan bisa melakukan aktivitas seperti itu, Ibu, iya, penjumlahan. Jadi anak tidak jenuh dengan hanya kegiatan membaca dan menulis begitu, Ibu. iya, betul sekali Bu itu. Oke, baik Bu Eti. Berarti nanti akan dibentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya begitu ya Bu? Yang Iya, Bu. kinestetik lebih ke praktek ya, dan Iya, kegiatan Bu. yang melibatkan anak begitu ya. Iya, Ya, Ibu. dari beberapa cara yang Bu Eti sebutkan tadi, cara mana yang Ibu Eti paling bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini, Bu? Saya rasa yang ketiga ini, Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Saya harus secepat mungkin menyusun pembelajaran yang memfasilitasi dia sebagai anak kinestetik, Bu. Jadi saya pikir solusi yang ketiga ini.
Oh begitu ya. Jadi nanti Bu Eti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Betul sekali Ibu, harapan saya seperti itu. Jadi anak tersebut bisa fokus dan yang terutama tidak mengganggu teman yang lain Ibu sehingga suasana kelas menjadi nyaman dan terkendali begitu Ibu. Betul, betul, betul. Ya, baik. Nah, kira-kira dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, siapa yang akan dilibatkan untuk menyusun rencana ini, Bu? Iya Ibu, saya akan melibatkan teman-temannya sekelas dan rekan sejawat sesama guru yang mengajar di kelas 1 itu seperti guru agama dan guru olahraga Ibu. Saya akan melakukan praktik-praktik baik dan memberikan trik-trik untuk dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut begitu Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti nanti Ibu akan melibatkan murid tersebut, teman-temannya, rekan sejawat sama guru yang mengajar kelas 1 juga ya Bu ya. Betul Ibu. Baik, kira-kira kapan nih Ibu Eti akan melaksanakan aksi tersebut? Saya berencana melakukan secepatnya Ibu, karena besok hari Sabtu dapat olahraga dan pramuka, jadi hari Senin ya Bu. Baik, baik, baik. Wah, mantap sekali ya Bu Etik ya. Saya dukung ya rencana aksinya Bu Etik. Semoga berjalan dengan lancar, tetap semangat, optimis, dan jangan ragu-ragu untuk selalu berinovasi untuk kemajuan peserta didik ya Bu ya. Oh ya Bu, kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi? Saya pengen mendengarkan nih hasil dari setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya menerapkan sesuai gaya belajar anak nih, hasilnya bagaimana? Saya pengen mendengarkan hasilnya Bu. Kapan Oh kita bisa? iya. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu Yuana atas supportnya. Doakan lancar ya Bu. Doakan lancar. Kalau minggu depan bagaimana Bu? Ketemu di tempat yang sama ya Bu? Boleh, boleh, boleh. Ya, minggu depan ya Bu kita berjumpa kembali dan saya harap ada kabar baik dan lebih baik lagi dan ada proses yang bisa dipantau dari kebaikan murid tadi ya, makin ideal dan makin baik begitu. Iya Ibu, terima kasih Ibu untuk sesi coaching hari ini ya Bu. Saya Ya, menjadi punya gambaran solusi apa yang harus saya lakukan. baik, sama-sama Bu Eti, jangan sungkan-sungkan ya Bu untuk bercerita tentang permasalahan yang dihadapi baik di dalam kelas maupun di sekolah. Iya Ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu Yuana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eti. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum Ibu Yuana. Waalaikumsalam Bu Eti. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Yuana? Sudah sehat Bu Eti. Semoga Bu Eti demikian juga. Baik Bu Yuana, sudah lama ya kita tidak berbincang. Apa nih yang akan kita perbincangkan hari ini? Begini Bu, di kelas di mana saya mengajar itu ada murid yang suka tantrum Bu. Misalkan dia sedang bermain, dia pengennya menang sendiri Bu. Mainan dipegang sendiri, ketika temannya mau pinjam, itu nggak boleh Bu. Kemudian setiap mau memulai kegiatan, dia pengennya jadi pemimpin terus. Saat bercerita, pengennya dia duluan terus ya. Dan kalau tidak dipenuhi, dia akan menangis Bu, lalu tantrum begitu Bu. Oh, jadi ada murid yang pengennya menang sendiri, pengen didahulukan, menguasai mainan, dan kalau tidak diizinkan dia akan tantrum di kelas ya Bu? Betul Ibu, kadang kalau dia tidak masuk itu saya kelas rasanya adem, tapi masuk ya didoakan begitu terus kan ya Bu ya. Walau bagaimanapun kan mereka juga murid yang harus kita bimbing ya Bu. Betul Ibu, walau bagaimanapun mereka adalah murid kita Ibu. Baik Bu Yuana, dari hal yang akan kita bahas dengan waktu 15 menit ini Ibu pengen mendapatkan apa dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu untuk mengatasi murid yang menang sendiri dan menguasai mainan dan bila tidak diizinkan akan tantrum itu Bu di dalam kelas. Baik Ibu Yuana, jadi selama ini tentu Bu Yuana sudah melakukan banyak hal ya untuk mengatasi siswa tersebut. Bisa diceritakan Bu, apa yang sudah berhasil dilakukan untuk mengatasi siswa anak yang tantrum tersebut? Iya Bu, yang sudah berhasil saya lakukan ketika dia tantrum adalah memberi waktu dia untuk sendiri Bu.
Saya buat waktu sendiri agar tenang, kemudian saya jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Contohnya ketika dia sedang main balok, itu saya jauhkan dari balok, Bu, karena khawatir dia menggunakan balok untuk mukul teman, atau temannya juga terpancing emosinya jadi mukul dia, jadi membahayakan dah, Bu. Maka saya pisahkan gitu. Kemudian saya biarkan tenang, saya pantau dari jarak dekat. Lalu kadangkala juga saya pangku, Bu. Saya pangku, saya elus-elus, saya tunjukkan bahwa Bu Guru itu sayang padanya agar dia reda gitu, Bu, emosinya. Bagus itu Bu. Jadi dipisahkan dulu dari temannya, kadang dipangku ya Bu, Betul. untuk menunjukkan bahwa Bu Guru sayang Iya, kepadanya. betul. Alhamdulillah berhasil ya Bu itu. Alhamdulillah berhasil, Bu, dengan begitu. Kemudian langkah apa saja yang sudah dilakukan dan yang belum berhasil Ibu? Yang belum berhasil dilakukan itu teknik pernapasan, Bu. Jadi anak-anak karena mereka rentang konsentrasinya rendah, jadi mereka belum bisa mengikuti menenangkan diri dengan teknik pernapasan, Bu. Baik Bu, menurut Ibu teknik pernapasan ini apakah penting dilakukan Bu? Mengapa Bu? Ya, menurut saya penting Bu Eti, karena ketika sedang marah kita orang dewasa saja kan nafasnya jadi pendek-pendek ya Bu. Nah, saya harap ketika anak-anak bisa mengikuti teknik pernapasan itu kan lebih lega dan bisa mengurangi emosinya. Namun kenyataannya anak-anak belum bisa Bu melakukan ini karena mereka juga masih anak-anak dan egonya juga masih tinggi. Begitu Bu. Baik Bu, kemudian menurut Ibu Yuana mana yang lebih penting yang sudah dilakukan Ibu? Ya, yang lebih penting adalah saya memberi waktu anak untuk sendiri itu, Bu. Jadi dan jangan banyak bicara ketika dia sedang tantrum. Karena saat anak sedang tantrum terus kita bicara banyak itu dia makin stres, Bu. Dan dia tidak bisa menerima nasihat gitu. Jadi dibiarkan begitu ya Bu? Iya betul Bu, karena ketika sedang tantrum kita nasihat itu mereka nggak reda-reda Bu nangisnya, malah makin menjadi gitu. Baik Bu Yuana, untuk saat ini yang paling penting diperhatikan dari hal yang sudah terjadi dalam mengatasi tantrum tadi apa Bu? Yang perlu saya perhatikan adalah yang pertama, saya harus tenang Bu, tidak terbawa emosi dan hal ini juga penting bagi seorang guru untuk menyiapkan diri ya. Jadi menyiapkan diri sebelum belajar menghadapi anak-anak itu Bu. Dan bila ada murid yang tantrum, saya akan beri waktu 15 menit ya maksimal atau anak agar bisa tenang dulu. Misalkan anak bisa tenang di pojok kelas atau kalau belum juga reda saya ajak pindah Bu ke ruangan lain atau kelas lain dan di situ saya pisahkan dari temannya, saya beri kegiatan yang ringan, contohnya bermain plastisin, atau saya putarkan musik yang lembut, yang membantu dia agar lebih rileks. Kemudian setelah anak-anak pulang, saya melakukan refleksi, Bu, hari ini apa yang membuat anak-anak menjadi kesal gitu. Yang mana bisa saya hindari di lain hari supaya tidak terjadi lagi. Betul. Refleksi diri itu penting, Bu, karena dari refleksi itu kita bisa menyadari kelebihan dan kekurangan diri, Bu. Dengan kelebihan kita bisa membantu untuk dijaga agar bisa dilakukan setiap hari dan kekurangannya kita belajar bagaimana memperbaiki kekurangan supaya tidak terjadi lagi di hari selanjutnya. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah dengan mengajak anak untuk menyiapkan diri ya Bu, sebelum belajar disiapkan. Nah, karena anak sebelum belajar berangkat dari rumah kadang membawa masalah ya Bu ya. Nah di situ saya ajak anak untuk bercerita, menuangkan ekspresinya, apa yang dia rasakan, sedihkah, senangkah, cemaskah, dan apa penyebabnya, begitu Bu. Kemudian saya ajak juga membaca buku cerita atau senam ringan atau juga memenuhi kebutuhannya Bu, contohnya minum begitu.
Ya. Yang penting untuk diperhatikan adalah kebutuhan anak, Bu. Bagaimana agar sebelum belajar itu kebutuhan dasar anak terpenuhi. Misalkan dijaga juga agar tetap ceria dan bahagia, sehingga anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang dia rasakan, sehingga guru paham kondisinya dan bagaimana harus bersikap. Nah, apa yang dirasakan ini bisa menjadi bahan bu guru untuk menjaga suasana kelas agar selalu kondusif. Kemudian anak dikenalkan juga dengan pembelajaran sosial emosional agar anak memahami kondisi emosinya dan juga emosi temannya. Ya. Yang dibutuhkan agar hal ini tercapai adalah dengan menyiapkan lingkungan bermain yang mendukung pelaksanaan mindfulness dan penerapan PSE, menata alat main dan menyiapkannya sesuai dengan rasio jumlah murid agar tidak berebutan, kemudian menyediakan ragam main yang menarik dan menyenangkan sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan bisa keluar kreativitasnya, Bu. Jadi yang akan saya minta dukungan yang pertama murid ya dengan dikenalkan tentang KSE ya, kompetensi sosial emosional dengan cara mengekspresikan emosi diri dan menyikapi emosi teman. Bagaimana menyikapi kondisi teman yang sedang sedih, mungkin bahagia apa yang dilakukan. Kemudian minta dukungan kepada guru dengan membantu menyiapkan rencana pembelajaran dan alat main agar sesuai dengan rasio anak. Selanjutnya orang tua juga saya ajak Bu untuk mendukung kegiatan ini supaya menyiapkan anak ya sebelum berangkat sekolah dengan sarapan dengan menu yang sehat sehingga siap untuk belajar. Iya, Bu. Alternatif yang akan saya lakukan lebih dulu adalah dengan menyiapkan lingkungan belajar atau lingkungan main terlebih dahulu, Bu. Menyiapkan alat mainnya diatur agar sesuai dengan jumlah murid. Ya, langkah yang paling penting yang akan saya lakukan adalah penerapan mindfulness dan pembelajaran PSE, Bu, dalam pembelajaran sehari-hari dengan mengajak bercerita pengalaman, membaca buku cerita untuk menanamkan pendidikan karakter, senam ringan, dan juga memenuhi kebutuhan dasar murid agar siap mengikuti kegiatan belajar, menyiapkan icebreaking untuk mengatasi kejenuhan, dan juga menyediakan lingkungan bermain dan ragam main yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa mengeksplorasi dirinya dengan baik sesuai dengan jumlah murid yang ada. Ya, saya memilih hal tersebut karena hal itu ringan, Bu, tidak membutuhkan biaya yang banyak dan mudah dilakukan. Insya Allah peluang keberhasilan dari langkah ini di skor 80-85%, Bu. Iya, Bu. Yang perlu diperhatikan agar langkah ini berhasil adalah saya melakukan kolaborasi dengan rekan, guru, murid, dan orang tua murid. Kemudian secara pribadi saya juga akan terus belajar bagaimana menyiapkan strategi belajar dan ide kreatif agar murid itu bisa terlayani kebutuhan belajarnya. Iya, Bu. Iya. Iya. Ya, kesimpulannya adalah alhamdulillah saya bisa menemukan cara mengatasi murid yang tantrum di kelas dengan menerapkan mindfulness atau melatih anak memiliki kesadaran penuh sebelum belajar. Kemudian saya menyiapkan RWP yang dapat menerapkan PSE di setiap pembelajaran. Tak lupa menyiapkan lingkungan belajar atau main yang bisa mendukung pembelajaran
tersebut dari berupa APE-nya, bukunya yang sesuai dengan jumlah murid gitu Bu. Iya. Ya, insya Allah minggu depan Bu, di hari dan jam yang sama, saya siap berjumpa kembali untuk memaparkan hasil dari yang rencana saya ini. Iya Bu, terima kasih Bu Eti atas waktunya, maaf merepotkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.